طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقدير عليه. Hayakumullahu bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Sunan Abi Dawud, dan kita masih melanjutkan dari pertemuan yang lalu, yaitu di dalam bab fil qadar, ya, hadis-hadis himpunan yang berkaitan dengan permasalahan takdir, ya. Bagaimana, ya, barakallahu fikum, sikap seorang muslim itu menyikapi terkait permasalahan takdir, ya, sehingga dia terbebas, ya, dari dua kutub pemikiran, ya. Ada yang diantaranya adalah Qadariyah, ya, suatu firqah yang muncul di awal-awal Islam, ya, dengan salah satu pencetusnya yaitu Ma'bad al-Juhani, dan juga Jabriyah, ya. Sehingga seorang muslim ahlu sunnah wal jamaah, dia mengimani permasalahan takdir ini yang menjadi bagian daripada, barakallahu fikum, ya, asluddin, ya, usuluddin, yang menjadi poin pokok daripada ahlu sunnah wal jamaah. Dia mengetahui dengan sebenar-benarnya, ya. Taib. Kemudian, jazakumullahu khaira, qala al-Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Qattan an Utsman ibn Ghiyath, haddatsani Abdullah ibn Buraidah an Yahya ibn Ya'mar wa Humaid ibn Abdurrahman, dua orang tabi'in yang sudah kita sebutkan di, ya, hadis yang lalu, yang mana keduanya ini melaporkan terkait, ya, ada kelompok yang mereka itu mengingkari takdir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui segala sesuatunya, ya, dengan mereka itu mengatakan wal amru unuf, ya, perkara segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan perkara yang muhdas, ya, sesuatu yang baru yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terjadi terlebih dahulu, ya. Sedangkan mereka itu adalah datang dari kalangan yang di Basrah di sana, ya, jazakumullah khaira, itu datang dari kalangan para penuntut ilmu, ya, yang dipimpin oleh Ma'bad al-Juhani di sana, ya, yaqra'una al-Qur'an yatafakkaruna al-ilm, ya, yakni maknanya adalah yatlubuna al-ilm, ya, mereka menuntut ilmu, mereka membaca Al-Qur'an, ya, sehingga mereka ini dikafirkan oleh, ya, para ulama, di antaranya adalah Abdullah bin Umar, ya, seperti itu. Nah, ini adalah periwayatnya, yaitu Yahya bin Ya'mar dan juga Humaid ibn Abdurrahman, tabi'in. Kemudian melanjutkan dari hadis yang lalu, ini masih penggalan atau apa, lanjutan daripada, ya, dengan redaksi yang sama. Lakina Abdullah ibn Umar, ya, kami menjumpai Abdullah ibn Umar, fadzakarna lahul qadar wa ma yaquluna fih, dan kami sebutkan atau kami jelaskan kepada beliau Abdullah ibn Umar
terkait permasalahan takdir dan dari apa-apa yang telah mereka itu ya bicarakan tanpa ilmu dari permasalahan takdir ini, yaitu Ma'bad al-Juhani dan para pengikutnya, ya, wa manit tabi'ahu, ya, dan orang-orang yang mengikutinya di Basrah sana. Fadzakara nahwahu, dan kami sebutkan yang semisal dengan itu. Kemudian beliau menambahkan wazada qol, dia mengatakan wasa'alahu rajulun ya min Muzainah au Juhainah, ya, Muzina au Juhina. Jadi ada seseorang yang dia itu bertanya kepada Nabi SAW, ya, kemudian faqol, maka orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, fimal amal, ya, untuk apa kita itu beramal? Ya, kemarin sudah disebutkan, barakallahu fikum, ketika mereka itu mempertanyakan terkait ya takdir yang telah disebutkan oleh Nabi SAW ketika di kuburan itu, ya, bahwasanya orang-orang itu telah ditetapkan kepada mereka baik dari kalangan ahlus sa'adah ataupun ahlus syiqwah, ya, orang-orang yang telah ditetapkan baginya neraka ataupun surga. Kemudian mereka, ada sebagian dari mereka atau salah seorang di antara mereka itu mengatakan kepada Nabi SAW, ya, untuk apa beramal? Ya, ini kalau secara rasionalitas, ya, secara logika ini masuk, ya, karena bagi logika seseorang itu, apabila seorang itu telah ditetapkan baginya ya kebahagiaan ataupun ya kesengsaraan di dunia dan tempat kembalinya telah diketahui atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia kembali ke surga ataupun ke neraka, maka bagi mereka orang-orang seperti ini, buat apa kalau begitu adanya amal? Ya, untuk apa kita beramal? Ya, beramal soleh seperti itu. Ya, sehingga Nabi SAW dia mengatakan, i'malu, ya, beramal saja kalian, ya, kullun muyassarun, ya, karena setiap orang itu sudah diberikan kemudahan bagi mereka untuk menempuh jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, inna ahlal jannah, ya, yuyassaruna, ya, apa namanya, li'amali ahli jannah, ya. Kemudian inna ahlan nar yuyassaruna li'amali ahli nar, nasallallahu afiyah. Ya, orang-orang itu sudah diberikan kemudahan bagi mereka untuk menempuh suatu jalan, ya, dan jalan-jalan tersebut sudah diberikan ya apa namanya, barakallahu fikum, tanbih, peringatan. Ada ini jalan-jalan keselamatan, ada yang ini jalan-jalan kebinasaan, itu sudah dijelaskan, diberitahukan, ya, melalui para nabinya yang menyebarkan dakwah risaliyah dan kaum muslimin, ya, dai-dai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat apa namanya, ya, inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura, sungguh kami telah menetapkan kepada mereka suatu jalan, ya, ada mereka yang imma syakira, ma'nahu yakni beriman kepada Allah, wa imma kafura, dan ada mereka yang kufur, ya, dan ada mereka yang kufur, ya, dan itu adalah pilihannya mereka. Karena Nabi SAW mengatakan tadi apa? Kullun muyassarun. Setiap orang sudah diberikan kemudahan. Siapa yang dia ingin menempuh jalan-jalan kebaikan, dia berusaha, ya, dia merasa khawatir, sebagaimana kisah daripada Hudzaifah ibn Yaman yang bertanya tentang keburukan, sementara orang-orang pada saat itu menanyakan tentang kebaikan. Kenapa alasannya? Karena Hudzaifah ibn Yaman takut dia terjatuh ke dalam keburukan. Ini orang yang cerdas, ya. Di saat orang bertanya tentang kebaikan, justru beliau bertanya tentang keburukan, sehingga dia dapat menghindari daripada jalan-jalan kebinasaan tersebut, ya. Jadi orang itu apa namanya, greget gitu, ya, terhadap agamanya itu greget, ya, terhadap agamanya greget, bukan dia santai-santai, saya sudah muslim, saya sudah KTP-nya Islam, saya sudah mondok, saya sudah ngajar, ya, akhirnya dia ketimpangan dengan berbagai macam kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, dan berbagai macam hal lainnya, nasallallahu. Kemudian dia merasa aman, akhirnya dia terjatuh ke dalam berbagai macam kebinasaan. Jadi orang itu harus, ya, dia bersikeras, bermujahadah untuk apa? Mencapai kepada thoriqatul haq, jalan kebenaran, ya. Jalan kebenaran, jangan bersantai-santai, merasa aman, jangan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat apa? Surat Al-Baqarah, ya, wa mazalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kita sama sekali, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak, ya, berbuat zalim sedikit pun kepada
makhluk-makhluknya, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun Allah berbuat zalim. Akan tetapi mereka itulah, ya, mereka itu sendirilah terhadap diri-diri mereka yang berbuat zalim, ya, berbuat kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sebagainya. Sallallahu alaihi. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan beramal saja, beramal, ya, beramal saja. Jangan tinggalkan amal, ya. Maka dikatakan oleh orang tersebut yang bertanya kepada Nabi SAW, fimal amal, ya, untuk apa kita beramal? Afi syai'in qad khala aw madha aw fi syai'in yusta'naful an. Ya. Apakah di dalam, ya, amalan tersebut yang kita kerjakan itu berkaitan dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah lampau, yang telah ditetapkan oleh Allah, ya, di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz, ya, atau kita beramal berdasarkan takdir yang yusta'naf al-an, perkara yang baru yang Allah sendiri tidak mengetahuinya, seperti itu. Qol, Nabi SAW dia bersabda, fi syai'in qad khala wa madha, ya, seorang itu dia beramal, kata Nabi SAW, berdasarkan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menyandarkan bahwasannya Allah telah menciptakan takdir kepada seorang hamba itu, ya, sejak azali, ya, sejak segala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah telah menciptakan takdir bagi hamba-hambanya. Faqala ar-rajul au ba'dul qaum, ya, maka orang tersebut atau salah seorang di antara kalian itu, di antara mereka itu, mereka mengatakan fa fimal amal, ya, lagi, ya, dia apa namanya, barakallahu fikum, mengatakan seperti itu lagi, buat apa kalau begitu beramal, enggak usah beramal saja, ya, karena kita sudah ditetapkan apakah kita ahlul jannah ataupun ahlun nar, ya, apa kita termasuk ahlus sa'adah ataupun ahlus siqwah, ya, orang yang berbahagia atau orang yang sengsara, nasallallahu afiyah, ya. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, qol inna ahlal jannati yuyassaruna li'amali ahlil jannah wa inna ahlan nari yuyassaruna li'amali ahlin nar. Nasallallahu ta'ala salam wal afiyah. Ya. Jadi orang-orang yang mereka itu dimudahkan untuk, ya, menempuh jalan-jalan yang menghantarkan mereka kepada surga, ahlul jannah, itu akan dimudahkan bagi mereka untuk mengamalkan, ya, amalan-amalan ahlu jannah, ya, penduduk surga. Sebaliknya orang-orang yang dia itu apa namanya, ya, Wallahul musta'an walaihi tuklan, gemar apa namanya, kulakan syubhat, ya, kulakan apa namanya, ya, perkara-perkara mutasyabih, ya, gemar mengikuti, ya, ahlu syirik wal kufur, ahlu tajahum wal irja, ya, ahlul mudajjana, ya, apa namanya, mujadil anil musyrikin, gemarnya seperti itu, ya, dia enggan menempuh jalan kebenaran, nyaman dengan berbagai macam kekafiran, ya sudah dimudahkan baginya amalan-amalan ahli neraka, ya, nasallallahu afiyah, ya, memang sudah seperti itu hakikatnya, ya. Makanya akal itu digunakan, hati itu digunakan untuk apa, dia apa, mencari jalan-jalan keselamatan, ya, dan kebaikan atau keburukan, keselamatan atau kebinasaan itu berdasarkan syariah, ya, berdasarkan syariah, bukan berdasarkan apa, hawa nafsu. Oh, kalau begini baik, kalau begitu buruk, ya, tidak. Bukan berdasarkan akal-akalan, bukan berdasarkan akal, tapi apa, berdasarkan nusus bil adillah, dengan dalil-dalil. Kalau itu baik, khair, ya, kalau itu buruk, syar, buruk, ya, tinggalkan seperti itu. Jadi semuanya kembali kepada syariah, ya, seperti itu. Bukan berdasarkan pribadi masing-masing. Oh, ini baik, ya baik, kalau itu buruk, ya buruk, seperti itu. Ya. Tapi berdasarkan kalau Allah wa qala Rasul, ya, ijma dan juga ijma, seperti itu. Ya, jadi orang tersebut bertanya, fimal amal, ya, untuk apa kita beramal? Maka Nabi SAW mengatakan, inna ahlal jannah yusaruna li'amali ahlil jannah wa inna ahlan nar yusaruna li'amali ahlin nar. Ya, semua orang sudah dimudahkan jalannya masing-masing. Taib. Sanadnya sahih, ya, Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Taib. Qala al-Imam Abu Dawud As-Sistani al-Hambali rahimahullahu ta'ala, hadatsana Mahmud ibn Khalid, hadatsana al-Firyabi an Sufyan,
haddatsana Alqamah bin ya Mursadin an Sulaiman bin Buraidah an ibni Ya'mar bihadzal hadis yazid wa yanqus qal famal Islam, ya, ditanyakan kepadanya, ya, apa itu Islam. Qal, kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, ya, iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaumu syahri ramadan wal iktisalu minal janabah. Qala Abu Dawud al-qamatu murji. Wa na'am. Ya, jadi ditanyakan kepada Nabi SAW di dalam, ya, riwayat ini, apa itu Islam? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, mendirikan salat, mengerjakan salat dan menunaikan zakat, kemudian haji ke Baitul Haram dan juga berpuasa di bulan suci Ramadan, ya, puasa wajib, dan al-iktisalu minal janabah, mandi junub, ya, mandi junub. Iktisal berbeda dengan istahama yastahimu, ya. Iktasal yaktasilu, ya, itu artinya mandi janabah, ya. Al-iktisalu minal janabah. Hadis ini sahih, ya, tetapi ini perlu fihin nadhar, ya, fihin nadhar, butuh penelitian karena ini bertentangan dengan hadis yang ma'ruf yang telah disepakati, ya, bahwasanya Nabi SAW ketika ditanyakan apa itu Islam, apa itu Islam, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Adapun di sini dihilangkan daripada syahadatain dan diganti di akhirnya dengan apa? Iktisalu minal janabah, mandi junub, ya. Mandi junub bukan bagian daripada rukun Islam, ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, tapi ini dimasukkan di dalam iktisalu minal janabah. Ya, artinya mandi junub termasuk dari bagian daripada rukun Islam, dan dikatakan di sini dari penuturan dari Abu Dawud, ya, beliau mengatakan Alqamah di sana yang meriwayatkan ini itu adalah seorang murji, ya, seorang murji. Lihat di catatan kaki, wasfuhu bil irja tabi fihi syekhahul Imam Ahmad. Al-Imam Abu Dawud, ya, mensifati atau menggelari, memvonis bahwasanya Alqamah itu adalah seorang yang mengidap, ya, bid'ah irja itu karena beliau mengikuti guru beliau. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya. Ini adalah bentuk daripada ketawaduan daripada Al-Imam Abu Dawud. Ya, beliau mengembalikan kepada guru beliau, seorang ulama yang diakui, ya, yaitu Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad menyebutkan, ya, bahwa seorang itu mengidap bid'ah irja atau yang lainnya, maka Al-Imam Abu Daud mengikuti beliau, ya. Beliau mengatakan di sana, ya, Alqamatu murji, ya. Walam naro, ya, min wasfihi bidzalika ghairahuma, ya, dan kita tidak melihat ada yang mensifati hal tersebut selain daripada keduanya, itu Imam Ahmad dan Abu Daud. Ya, jadi hadis ini, ya, berdasarkan makna dan redaksi di sini itu, ya, tidak benar, ya, meskipun sanadnya sahih, ya, karena Nabi SAW mengatakan Islam itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadur Rasulullah. Baik. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah haddatsana Jarir an Abi Furwah Al-Hamdani an Abi Zur'ah bin, ya, Amr ibn Jarir an Abi Zar wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, sanad Al-Imam Abu Daud sampai kepada Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah qala, keduanya mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu baina dhahri ashabih. Ya, jadi Nabi SAW saat itu tengah duduk-duduk bermajelis bersama dengan para sahabatnya. Fayaji'ul gharib, maka datanglah orang asing, fala yadri ayyuhum huwa hatta yas'al, maka orang tersebut tidak tahu yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai orang tersebut bertanya kepada mereka. Ya, jadi orang asing ini tidak tahu di antara mereka mana Rasulullah, ya. Sehingga ini menimbulkan reaksi para sahabat, maka mereka mengatakan fatalabna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kami meminta kepada Nabi SAW an naj'ala lahu, untuk membuatkan untuknya majlisan ya'rifuhul gharib idza atahu, ya,
membuat tempat duduk, ya, membuat tempat duduk khusus untuk Nabi SAW, sehingga ketika orang asing itu datang, maka orang asing itu tahu, ya, bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian, ya, dikatakan fabanaina lahu dukkanan min tin, ya, maka kami buatkanlah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dukkanan, ya, yaitu maq'ad min tin, ya, tempat duduk khusus di masa itu yang terbuat dari tanah, ya, tempat duduk yang panjang seperti itu, ya, disebut dukkan, ya, yang terbuat dari tanah. Ya, nanti ada di catatan kaki. Kemudian fajalasa alaih, maka Nabi SAW itu duduk di atasnya. Wa kunna najlisu bijanabataihi wa dzakara nahwa hadzal khabar fa aqbala ar-rajulun wa dzakara hay'atuhu hatta sallama min tarfis simat, ya, faqala assalamu alayka ya Muhammad, qala faradda alaihi Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi SAW itu duduk di atasnya, dan kemudian para sahabat duduk di sekeliling beliau, maka datanglah orang tersebut kemudian mengucapkan salam, ya, dari ujung majelis di sana, ya, min tarfis simat, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan kepada Nabi SAW, assalamu alayka ya Muhammad, ya, keselamatan untukmu wahai Muhammad. Kemudian Nabi SAW dia mengatakan faradda alaihi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjawab salam tersebut, waalaikumsalam, ya. Catatan kaki, sanad sahih Jarir ibnu Abdul Hamid Abu Furwa al-Hamdani huwa Urwah ibnu Haris. Ad-dukkan maknanya adalah hiyad dukkatul mabniyah dijulusi alaiha, ya, sebuah tempat duduk, ya, maq'ad, tempat duduk yang itu tetap posisinya tidak berubah karena memang dibuat dari tanah. Lijulusi, liljulus alaiha, untuk orang-orang itu duduk di atasnya di sana, seperti itu. Ya. Kemudian qauluhu hatta salama min tarfis simat, maknanya adalah as-simat itu al-jama'atu minan nas, ya. Al-jama'atul ladzina kanu julusan an janibihi. As-simat itu maknanya adalah perkumpulan manusia, ya, al-jamaah minan nas, di dalam suatu majelis, ya, karena di dalam majelis itu kan banyak orang. Maka orang asing itu duduk di ujung majelis, di sekitaran di sekelilingnya banyak orang seperti itu, ya. Maka dia hatta salama min tarfis simat, ya, dia mengucapkan salam dari ujung tempat duduknya di dalam majelis tersebut, ya, assalamualaikum ya Muhammad, ya. Baik. Kemudian qala Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala, hadatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Abi Sinan an Wahab ibn Khalid al-Himsi an ibni Dailami qol ataitu Ubay ibn Ka'ab faqultu lahu, ya, dari Ibnu Ad-Dailami, dia mengatakan, dan aku mendatangi Ubay bin Ka'ab, ya, maka aku katakan kepadanya, waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar, ya, asobani, waqa'a asobani, telah menimpa kepada diriku, ya, suatu permasalahan yang membuat rancu, ya, suatu yang samar, suatu perkara yang samar terhadap diriku ini, minal qadar, dari pengetahuan terkait takdir. Ya, jadi Ad-Dailami ini mendatangi Ubay bin Ka'ab karena apa? Karena dia mendapati dirinya kesamaran, ya, kurangnya ilmu pengetahuan terhadap permasalahan takdir. Ya. Hadisni bi syai'in la'alallahu azza wa jal ayyudhibahu min qalbi. Maka riwayatkanlah kepadaku suatu perkara yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan syubhat ini terkait ilmu pengetahuan tentang takdir ini dari hatiku, ya. Jadi dia minta fatwa. Ya, ini pengajaran kepada kita bahwasanya barakallahu fikum, pentingnya seseorang itu meminta fatwa terkait terutama dalam permasalahan agama itu kepada yang ahli,
ya. Yang ahli di sini bukan masalah dia itu mengetahui ilmu agama, tapi sikoh, ya, sikoh agamanya, ya. Selain dia punya ilmu agama, dia itu sikoh agamanya, ya. Karena yang namanya orang mengetahui ilmu agama, ahlul bidah juga mengetahui ilmu agama, ya. Sebagai di dalam Al-Ibana Al-Kubra itu sangat keras sekali dalam permasalahan ini, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Akbari Al-Hambali rahimahullahu taala. Jadi bertanya itu nggak sembarang. Kemudian ditanyakan, ya, bagaimana apabila kita bertanya agama kepada ahlinya dari orang yang sikoh keislamannya, selamat agamanya, tapi bertanya perkara-perkara urusan lainnya itu kepada sembarang orang, boleh nggak? Nggak boleh juga, ya. Nggak boleh bertanya apapun itu, nggak boleh kepada ahlul bidah wad dolal, ya, ataupun kepada awam, tidak boleh, ya. Jangan sekalipun memberikan apa namanya, ya, menyandarkan urusan kita kepada, ya, musuh-musuh Allah, ya. Jadi Ibnu Ad-Dailami ini bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya, kepada orang yang sikoh agamanya, ya, apalagi terkait permasalahan agama, ya, maka dia lebih berhak untuk ditanyakan kepada seorang alim yang sikoh, bukan sembarang orang, ya. Ustadz nggak ustadz apa namanya, sembarang nanya di Facebook, di mana, di sosial media, la haula wala quwata illa billah, ya. Atau bertanya justru yang memberikan apa, bukan bertanya untuk mengangkat kejahilan, bukan, tapi apa, imtihan, menguji, mengetes, ya. Ini juga perbuatan buruk seperti itu, ya. Tapi apa yang ditimpa oleh, apa yang menimpa Ibnu Ad-Dailami ini adalah suatu perkara yang benar terjadi kepada dirinya. Terdapat istibah, kesamaran di dalam ilmu pengetahuannya tentang permasalahan takdir. Maka dia datangi siapa? Ubay bin Ka'ab untuk bertanya, ya. Fahadisni bisya'in la'allahu azza wa jalla ayyudhibahu min qalbi. Ya, maka riwayatkanlah, berikanlah kepadaku dalil, ya. Hadis ini riwayat dari Al-Qur'an, As-Sunnah, asar para salaf, ya. Bukan qala syekh, qala fulan, bukan. Tapi Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma', ya. Riwayatkan kepadaku, ya. Berikan fatwa kepadaku, ya. Ini adalah obat bagi orang yang apa namanya, ya, tidak mengetahui permasalahan agama. Obat, bertanya itu adalah obat, ya. Terkadang sesuatu itu menjadi obat, ya, mengangkat kejahilan, tapi bukan untuk imtihan, menguji, mengetes, ya, memberikan azab kepada orang yang ditanya. Ada orang itu dia bertanya untuk ngetes malah, ya. Nasallallahu alaihi, ini adab yang buruk seperti itu, nggak ada keberkahan, ya. Dia nanya untuk ngetes, ataupun dia bertanya kepada ahlul bidah wad dolal, ya. Ini bertanya, ini urusan penting seperti itu, ya. Hadis Nabi sallallahu azza wajal an yudhibahu min qalbi. Kemudian Ubay bin Ka'ab beliau menjawab, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawati wa ahlal ardihi wa ahla ardihi." Jika saja, kata Ubay bin Ka'ab, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengazab makhluk-makhluknya yang ada di langit dan ada yang di dan apa yang ada di bumi, ya, kata Ubay bin Ka'ab, adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Ya, azabnya itu bukanlah suatu bentuk, ya, kezaliman dari Allah kepada mereka. Faham sampai sini? Ya. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, kalau saja Allah itu mengazab seluruh makhluknya yang ada di langit dan di bumi, maka azabnya Allah itu kepada mereka bukanlah suatu bentuk kezaliman, ya. Sebenarnya tadi dalam surat Al-Baqarah, ya, wa mazalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun, ya, tidaklah kami berbuat zalim sedikit pun kepada mereka, tapi mereka sendirilah yang berbuat, ya, terhadap diri mereka itu kezaliman, ya. Jadi kalau saja Allah itu mengazab seluruh makhluknya yang ada di langit dan di bumi, itu bukanlah bentuk kezaliman kepada mereka, bukan, ya. Dan sebaliknya, walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim, ya. Dan kalau saja Allah itu memberikan rahmah, kasih sayang kepada seluruh makhluknya, kepada mereka seluruhnya, maka itu adalah sebuah kasih sayang yang sangat berhak, yang sangat baik untuk mereka dari sekedar perbuatan amal-amal mereka, ya.
Jadi walaupun seorang hamba itu mengerjakan amalan-amalan baik, ya, ataupun bahkan amalan-amalan yang buruk, kemudian Allah turunkan rahmat kepada mereka, itu lebih baik daripada perbuatan-perbuatan mereka, dari usahanya mereka, amal-amalnya mereka. Tidak sebanding dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kenapa ini? Kuning. Ya. Taib. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab ketika memberikan fatwa ataupun nasihat, ya, wejangan kepada Ibnu Ad-Dailami yang sedang galau, ya, karena dia rancu di dalam ilmu pengetahuannya terhadap permasalahan takdir. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, walau anfaqata, ya, misla uhudin dahaban fisabilillah ma qabalallahu azza wa jal minka hatta tu'mina bil qadar. Seandainya engkau, ya, Ibnu Ad-Dailami, berinfak, ya, misla uhudin, semisal gunung Uhud, zahaban, emas, ya, seorang itu dia berinfak emas, ya, segunung Uhud banyaknya, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia, ya, tidak beriman kepada takdir, satu saja poin pokok daripada usuluddinnya ahlu sunnah wal jamaah, ma qabalallahu azza wa jalla minka hatta tu'mina bil qadar. Perhatikan di sini syahidnya, ya, perhatikan di sini syahidnya, barakallahu fikum. Ini adalah bentuk penafian sebagaimana hadis yang sebelumnya yang sudah kita bacakan, ya, kata Nabi sallam, ya, apabila seorang itu dia berinfak segunung Uhud emas, bayangkan, ya, fisabilillah, di jalan Allah, ma qabalallahu azza wa jalla minka hatta tu'mina bil qadar. Allah enggak terima itu amalan sampai engkau itu beriman kepada takdir. Satu saja, satu. Lihat amalannya sebegitu besar, ya. Ini hikayat, perumpamaan, ya. Ini perumpamaan balagoh yang tinggi di ilmu bahasa Arab, ya. Wal anfaqta misla uhudin zahaban fisabilillah. Ya, perhatikan di sini. Apabila seorang itu dia beramal soleh, ya, segunung Uhud, dia berinfak emas, Allah nggak terima sampai orang tersebut beriman kepada salah satu daripada poin, ya, usuluddin ahlu sunnah wal jamaah, yaitu apa? Takdir. Ya, jadi orang itu jangan tertipu dengan amalannya. Jihad fisabilillah, ya, tujuannya iqamatus syar'illah, ya, tapi kufur. Menegakkan, ini kan mau menegakkan syariat katanya. Mau menegakkan daulah katanya, ya, daulah khilafah Islamiyah misalnya, alamin hajin nubuah, padahal apa, daulah kufriyah jahmiyah, ya, alamin haji syaitan, ya. Antum itu mencela orang-orang yang berjihad katanya, ya, antum itu nggak ada setitik debu daripada apa mereka yang di sana yang di ma'rokatil jihad misalnya, ya, bukan itunya, bukan, ya, tapi akidahnya selamat nggak, ya, kalau nggak selamat buat apa, lain fa'usy, ya, mau jihad fisabilillah sampai terbunuh, ya, hidup lagi, terbunuh, hidup lagi, ya, nggak manfaat kalau akidahnya nggak selamat, kehilangan satu poin saja dari poin-poin usulnya ahlu sunnah, bukan seorang muslim ahlu sunnah. Jadi seorang itu menisbatkan kepada seorang lainnya itu muslim ahlu sunnah wal jamaah, itu nggak sembarangan, ya, nggak sembarangan, ya, ketat syaratnya sampai seorang itu berkesesuaian dengan seluruh poin daripada poin-poin aspek ahlu sunnah wal jamaah. Jadi nggak sembarangan main digelari-gelari dia muslim ahlu sunnah, ya, walaupun dia ngajarin kitab tauhid misalnya, ngajarin akidah, atau sekalipun dia nukil-nukil asar para salaf, kalau dia nggak berkesesuaian bukan ahlu sunnah, ya. Mau dia jihad berulang-ulang, mau dia katanya negakin syariat, ya, dengan bilyat wassaif, ya, menegakkan hududnya Allah, ya, menegakkan daulah negara Islam, ataupun dia sholat sampai, ya, ruku sujud, nggak manfaat seluruh daripada amalan-amalan tersebut,
Ya, kalau seorang itu kehilangan daripada poin, ya, maka perhatikan ini pengajian seperti itu. Hadir di majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan asar para salaf, tidak ditambah, tidak dikurang. Perhatikan bagaimana para ulama ahlu sunnah memberikan pengajaran, ya, bagaimana seorang itu dia bisa beragama dengan cara beragama yang selamat. Ya, jadi orang itu yang dilihat pertama kali bukan amalannya, bukan. Tapi apakah dia itu memiliki akidah yang selamat, agama yang selamat seperti itu. Ya, sampai dia benar-benar berkesesuaian dengan seluruh aspek daripada ahlu sunnah. Ya, ya lihat di sini ini memberikan pengajaran kepada kita. Ya, walau anfaqta misla uhudin zahaban fisabilillah ma qabalallahu minka hatta tu'mina bil qadar. Orang itu berkesesuaian dengan ya permasalahan iman misalnya atau permasalahan yang lain-lainnya, ya, salatnya, zakatnya sampai dia apa namanya? Barakallahu fikum berinfak segunung Uhud emas, ya. Ini bukan lagi dengan rupiah, bukan lagi dengan uang, emas segunung Uhud. Tapi satu saja dia bisa nggak beriman dengan permasalahan takdir, ya, menyimpang dari permasalahan takdir. Apa kata kata Ubay bin Ka'ab, ya, ini adalah nukilan daripada hadis Nabi SAW, maka wallahu azza wa jalla minka hatta tu'mina bil qadar, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, gak diterima amal tersebut, ya. Jadi orang perhatikan akidah, ya, perhatikan akidah yang paling utama, ya. Baca kutub-kutub sunnah, kutubus sunnah, ya, kitab-kitabnya ahlu sunnah wal jamaah, para ulama yang menjelaskan bagaimana seorang itu, ya, dia itu beragama. Ini penting. Ya, di antaranya kita bacakan di dalam majelis kita ini. Walhamdulillah aliman surahullah. Kita baca kitab as-sunnah milik al-imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, ya, Sunan Abi Dawud. Ya. Jadi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seorang itu dia beriman kepada takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka walau mutta, ya, ala ghairi hada la dakhaltan naro, nasallallahu afiyah. Ya, jadi kata Ubay bin Ka'ab, dan perhatikanlah, ya, perhatikanlah bahwasanya apa saja yang menimpa dirimu, ya, menimpa seorang hamba itu tidak akan mungkin terjadi melainkan berdasarkan kesalahan-kesalahan hamba itu sendiri, ya, perkara musibah, kesedihan, ya, kesengsaraan dan sebagainya, ya, tidaklah terjadi melainkan apa? Itu karena dirinya sendiri. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Ya, berdasarkan dengan perbuatan kita sendiri. Ya, wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa saja yang engkau tidak, ya, salah, ya, maka itu tidak akan menimpa dirimu. Walau mutta, dan seandainya engkau itu mati ala ghairi hada, di atas keyakinan seperti ini, mengimani takdir di antaranya, yaitu keyakinan daripada ahlu sunnah wal jamaah, la dakhaltan naro, engkau akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nasallallahu. Ya, ini penting sekali, ya. Permasalahan akidah itu bukan permasalahan kacangan, ya, atau perkara-perkara nomor sekian, bukan. Atau dia dikatakan seakan-akan perkara yang nomor satu, tapi prakteknya apa? Menelantarkan permasalahan akidah, ya. Agamanya agama plural. Tahu nggak agama plural itu apa? Ya, bukan maksudnya semua agama sama. Bukan hanya itu saja, bukan. Tapi semua firqah disamakan sama dia. Yang penting niatnya baik, ya. Yang penting mengajarkan ngajinya orang, ya. Orang itu lebih mending saya ini dakwah kata mereka, ya. Tadinya dia nggak ngaji, tadinya dia ateis misalnya, ya. Itu lebih mending saya dakwahnya, ya. Nggak manfaat. Bukan itu tujuannya, bukan itu. Ya, dakwah itu bukan mengajak orang sholat, zakat, ya, membaca Quran, bukan itu tujuan dakwah. Tapi tujuan dakwah itu adalah apa? Ya, mengislamkan seseorang. Apakah seorang itu masuk ke dalam Islam atau enggak? Secara benar, secara hakikat, ya. Baru setelahnya permasalahan sholat, saum, zakat, adab, akhlak, muamalah, ya. Dan kalaupun orang itu terjatuh ke dalam kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, itu bukan persoalan, ya, bukan persoalan yang utama gitu kan, ya. Yang seorang itu dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekeliruannya itu, kecuali dalam permasalahan apa? Keselamatan dia di dalam beragama, ya.
Orang itu adabnya, akhlaknya baik, ya, zen, masya Allah, ya, muamalahnya masya Allah, kejujurannya, sidiknya, ya, waroknya. Tapi Islamnya belepotan, ya, ketimpangan dengan berbagai macam, ya, kekufuran, kesyirikan, kerancuan di dalam beragama, ya, gak ngerti permasalahan usul, ya, gak ngerti siapa itu ahlu syirik wal kufur, ya, gak ngerti apa-apa, gak manfaat, ya, gak manfaat untuk dia, ya, menuntut ilmu siang dan malam, keluar negeri sampai keluar kota, keluar negeri, ya, ke sana ke sini, pulang sampai negeri asalnya gak ngerti apa itu tauhid, gak ngerti apa itu apa iman, ya, gak ngerti apa itu asluddin, ya, musibah, ya, musibah, nasallallahu alaihi. Ya, jadi walau mutta ala ghairi hada la dakhaltan nar, ya, nasallallahu alaihi. Kalau engkau itu mati, ya, di luar daripada keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dari seluruh poin-poinnya, meskipun engkau kehilangan satu pokok poin daripada ahlu sunnah, la dakhaltan nar, engkau masuk ke dalam neraka jahanam, ya. Walaupun amalnya banyak, walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia ustadz, walaupun dia, ya, gelar LCMA, ya, SAG apa segala macam, gak ada urusan, ya. Ladakol tanaro, engkau akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Kemudian kol berkata siapa, ya, Ad-Dailami, yaudu ila Ad-Dailami. Kol di sini kembali kepada Ad-Dailami. Kemudian aku katakan summa ataitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian setelah aku bertanya kepada siapa, Ubay bin Ka'ab, aku datangi juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Faqala, ya, mislu zalik. Kemudian dia mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab. Waqal, kemudian berkata lagi Ad-Dailami, summa ataitu Hudzaifah bin Yaman. Aku datangi Hudzaifah ibn Yaman. Faqala mislu dzalik. Maka dia mengatakan semisal seperti ini. Faqala misla dzalik. Faqala takdiruhu huwa. Ya, misla situ, ya, mansub. Faqala misla dzalik. Maka dia mengatakan seperti yang dikatakan Ubay bin Ka'ab. Qol, kemudian berkata lagi Ad-Dailami, ya, summa ataitu Zaid bin Sabit. Aku datangi Zaid ibn Sabit, fahaddasani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam misla dzalik. Maka dia meriwayatkan sebagaimana yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Lihat ini, ya. Ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu satu kata, ya. Satu kata tidak berbeda-beda di dalam permasalahan usuluddin, pokok agama. Iya. Tidak apa namanya? Ya. Di satu sisi ngomong A, di sisi lain ngomong B, ya. Satu sisi ngomong A, prakteknya C. Ya, ini bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah seluruhnya satu kata, perbuatan dan juga, ya, ucapan seperti itu, ya. Makanya Ad-Dailami ini bertanya kepada para ulama nih seluruhnya nih, ya, Ubay bin Ka'ab, ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian siapa lagi, Hudzaifah ibn Yaman, kemudian bertanya lagi kepada Zaid ibn Sabit, seluruhnya satu kata sebagaimana yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab yang bersumberkan daripada hadisnya Nabi SAW, ya, wal anfaqta misla uhudin, ya, maka wallahu azza wa jalla minka hatta tu'mina bil qadar, ya. Jadi ini pertanyaan yang khusus terkait permasalahan atau ilmu pengetahuan tentang takdir, dan inilah jawabannya para ulama kita, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sebagaimana yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab rahimahullahu taala radhiyallahu an. Ya. Ya, jadi ini adalah pengajaran penting buat kita, ya, seperti itu. Taib, ini masih panjang, ya. Bab fil qadar ini panjang. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang lalu, pertemuan yang akan datang insyaallah taala, ya. Ilahuna wallahu musta'an wa hitukla naktafi bihadal qadar insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khaira.